Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum rapat kami mulai, diizinkan saya membacakan catatan Komisi 10 sebagai bagian utuh dari diselenggarakannya RDPU pada pagi hari ini. Terkait dengan agenda yang pertama, rapat kali ini bagian dari follow up rapat pada tanggal 24 November tahun 2020. Dalam rapat waktu itu disepakati akhir tahun, tepatnya tanggal 31 Desember, kita minta SK pengangkatan sejumlah guru honorer sebanyak 34.000 sekian untuk bisa diangkat dan dituntaskan SK-nya pada akhir tahun 2020 yang lalu. Karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan yang sifatnya langsung dari Bapak Ibu sekalian yang waktu itu juga menghadiri rapat RDP pada tanggal 24 November tahun 2020. Mohon izin, tepatnya sejumlah 34.954 guru honorer. Karena sudah menjadi kesepakatan, kami mohon update pada pagi hari ini. Agenda yang kedua, terkait dengan persiapan dan perkembangan seleksi 1 juta guru P3K. Terkait dengan ini, kami ingin mendapatkan kejelasan dari beberapa pertanyaan publik dan termasuk berbagai masukan yang masuk kepada Komisi 10. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan apakah betul sudah diperpanjang masa pendaftaran guru honorer untuk menjadi pegawai P3K yang waktu itu jatuh penutupannya pada tanggal 31 Desember. Pertanyaan yang kedua, sudah sampai seberapa banyak dari 1 juta kuota yang sudah diajukan formasinya oleh pemerintah daerah. Pertanyaan yang ketiga, kami ingin dapat klarifikasi dari Bapak Ibu sekalian menyangkut soal keengganan Pemda yang tidak mau mengirim formasi terkait dengan seleksi guru honorer pegawai P3K ini. Yang kami dapat informasinya, pemerintah daerah merasa ini semuanya nanti skemanya tetap akan menggunakan APBD bukan APBN. Karena itu formasi ini sampai hari ini belum banyak Pemda yang belum berani mengajukan formasi terkait dengan kebutuhan guru honorer diangkat menjadi pegawai P3K. Pertanyaan kami yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adalah terkait dengan ketika tidak terpenuhinya kuota, kebijakan apa yang perlu diafirmasi secepatnya dalam rangka target kuota 1 juta pegawai P3K ini bisa terpenuhi dengan maksimal. Terkait dengan ini, pertanyaan kami yang kelima adalah, langsung kami akan bacakan hasil rapat RDPU kami dengan teman-teman Komite Nasional ASN, Forum Guru, dan Tenaga Kependidikan Honorer non kategori umur 35+
yang meminta kepada kami di Komisi 10, kami akan bacakan dan nanti mohon langsung dapat jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Aspirasi terkait dengan stakeholder pendidikan ini, yang pertama, mengharapkan pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden mengenai pengangkatan menjadi PNS tanpa tes bagi guru honorer, baik yang tergabung di GTKH NK 35+. Menolak skema pengangkatan melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K bagi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru honorer non-kategori 35+ atau 35 tahun ke atas. C. Pemerintah melalui Kemendikbud RI meminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait dengan penyelesaian masalah guru pendidikan agama yang di sekolah negeri. Jadi perlu kami klarifikasi terkait dengan ini. Yang dimaksud guru pendidikan agama adalah guru pendidikan agama honorer yang di sekolah negeri. Permintaan aspirasi mereka yang keempat adalah meminta kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kami mohon masukan terkait dengan ini, karena skemanya sementara ini masih P3K, kami minta jawaban terkait dengan bagaimana kuota formasi di dalam 1 juta pengangkatan, seleksi pegawai P3K mengafirmasi terkait dengan keberadaan guru honorer 35+ ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, demikian agenda yang kedua. Agenda kita yang ketiga adalah menyangkut soal kekagetan kami di Komisi 10 dan seluruh stakeholder pendidikan terkait dengan isu peniadaan jalur PNS bagi guru-guru kita. Atas nama Komisi 10, kami menyesalkan karena isu ini sudah berkembang luas di publik. Kami merasa ini keputusan yang besar dan semestinya perlu menjadi bagian dari kesepahaman dengan DPR RI, baik Komisi 2 maupun Komisi 10, terkait dengan guru ini. Kami ingin mendapatkan klarifikasi supaya lebih jelas kepada publik, karena di mata kami skema P3K bukan dalam rangka untuk meniadakan jalur PNS. P3K adalah skema jangka pendek dan itu tidak bisa menggantikan skema jalur PNS. Nah, karena itu kami mohon penjelasan terkait dengan ini, walaupun kami sudah mendapatkan penjelasan dari Kemendikbud, tapi tidak ada salahnya pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan langsung penjelasan dari Kemenpan RB, dari teman-teman BKN terkait dengan isu ini. Sekali lagi, semoga terkait dengan isu-isu yang semacam ini ke depan bisa dikonsultasikan dengan kemitraan di masing-masing kita, baik Komisi 10 maupun Komisi 2 DPR RI. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Karena RDP ini sudah beberapa kali kita laksanakan, kami mohon penjelasan dari masing-masing mitra nanti langsung to the point, supaya kita mendapatkan gambaran
semakin konkret dari follow up RDP yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kami persilahkan dari Kemenpar RB. Mohon izin saya mewakili Bapak Deputi SDM Aparatur untuk menyampaikan paparan terkait dengan apa yang diagendakan dalam pertemuan kali ini. Seperti tadi Pak Ketua sampaikan bahwa diharapkan kami langsung bisa menjawab terkait 3 hal yang sesuai dengan isu yang ada di undangan. Yang pertama adalah progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019. Kemudian yang kedua persiapan dan pengembangan tahun 2021. Yang ketiga adalah formasi guru dalam seleksi CPNS. Izin ini untuk yang pertama bagi kalian bahwa progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 September 2020 Alhamdulillah Presiden telah menetapkan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di mana secara intinya Bapak Ibu sekalian bahwa P3K berhak menerima gaji dan tunjangan antara lain tunjangan pangan, tunjangan kerja, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS. Yang kedua, pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K pusat dibebankan pada APBN dan bagi P3K daerah dibebankan pada APBD. Sebagai tindak lanjut keluarnya Perpres 98 tahun 2020, Kementerian PAN-RB juga Bapak Menteri PAN-RB juga telah mengeluarkan beberapa peraturan Menteri PAN-RB yang terkait dengan itu, sudah kami undangkan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang pada intinya mengatur bahwa masa hubungan kerjanya adalah 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan setelah itu dapat diperpanjang untuk masa berikutnya. Yang kedua adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini hanya mengatur bahwa selain PPK, pejabat-pejabat eselon 1 yang terkait dengan kepegawaian ataupun eselon 2 yang terkait dengan kepegawaian itu bisa diberikan kuasa untuk mengangkat pegawai. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri PAN-RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Permen PAN-RB nomor 72 ini merupakan Permenpan yang khusus dilakukan untuk mengangkat mereka yang telah lulus seleksi pada tahun 2019. Jadi pada waktu itu atas dasar Permenpan 2 tahun 2019 mereka melakukan seleksi, kemudian kelanjutan pengangkatannya, maka kita menerbitkan Permen 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa selanjutnya Kementerian PAN-RB juga telah menetapkan penetapan kebutuhan ataupun formasi untuk mereka yang lulus tahun 2019 tersebut sejumlah 310 pemerintah daerah dan keputusan Menteri terkait satu instansi pusat, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melakukan seleksi untuk dosen dan perguruan tinggi di dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri baru. Keputusan atau formasi ini yang kemudian menjadi dasar di pemberkasan atau penetapan NIP P3K di BKN. Jadi seluruh formasi sudah kami tetapkan pada tahun 2020 sejumlah 370 Pemda dan 1 instansi. Ini adalah situasi sekalian bahwa yang sudah ditetapkan formasinya sejumlah 50.530 formasi. Terdiri atas guru 34.317 formasi, kemudian tenaga pendidikan 1.471 formasi, dosen 1.383 formasi, penyuluh pertanian 11.590 formasi, dan tenaga kesehatan 1.769 formasi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada intinya tadinya yang lulus pada tahun 2019 yang lulus passing grade adalah sejumlah 51.293 peserta. Jadi terdapat selisih 763 peserta yang tidak ditetapkan formasinya.
Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama karena meninggal sejumlah 50, mengundurkan diri sejumlah 25, kemudian pensiun sejumlah 9, kemudian CPNS 18, dan tidak memenuhi persyaratan 120, dan tidak diusulkan oleh instansi sejumlah 541. Jadi dapat 763 selisih peserta yang tidak dapat ditetapkan formasinya. Selanjutnya terkait dengan pokok bahasan yang kedua, persiapan dan perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Dengan jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Ini untuk guru sebelum sampai dengan umur 59 tahun. Yang ketiga, sampai dengan akhir Agustus 2020, jadi waktu itu formasi juga sudah kita buka dari awal tahun 2020, namun demikian sampai dengan akhir Agustus 2020, baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan 31 Desember 2020. Bersamaan dengan itu, telah pula dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pemda oleh Kemendikbud bersama dengan Kementerian RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, setelah ditutup pada 31 Desember 2020, jadi pengajuan formasi guru P3K yang sudah kita perpanjang kemarin, itu sudah kita tutup pada 31 Desember 2020. Sampai dengan saat ini terdapat 407 secara resmi mengajukan usulan formasi guru P3K dengan jumlah total usulan sebanyak 489.664. Sekali lagi, yang telah mengajukan secara resmi sebanyak 407 Pemda dengan jumlah total usulan 489.664. Di samping itu, dapat 58 Pemda lainnya yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah potensi usulan sejumlah 64.262. Ini 58 Pemda ini kami harapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa ini, karena sebetulnya secara resmi sistem sudah tutup di 31 Desember 2020, hanya barangkali beberapa Pemda yang belum melengkapi terkait dokumen usulan, misalnya tanda tangan PPK-nya yang belum ada dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Menteri PAN akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban bekerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi secara intens nanti akan kami verifikasi dan validasi, termasuk dengan melibatkan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan formasi tersebut direncanakan akan ditetapkan pada Maret 2021 secepatnya. Formasi akan ditetapkan pada Maret 2021. Yang keenam, saat ini kami dalam proses finalisasi perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BBT. Yang terakhir, bahwa Kementerian PAN-RB akan menetapkan peraturan Menpan-RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Paling cepat, peraturan Menteri PAN-RB ini adalah Maret 2021 setelah berbagai macam data dan berbagai macam soal dan berbagai macam sistem seleksi sudah bisa kita rampungkan. Itu terkait dengan kebijakan seleksi guru di 2020. Selanjutnya kami sampaikan secara singkat usulan yang tadi sudah kami sampaikan juga, bahwa terdapat 3 kelompok status usulan. Pertama, usulan resmi sudah lengkap, dan usulan belum lengkap, dan yang ketiga, beberapa instansi yang belum atau tidak usul. Jadi, usulan resmi sudah lengkap, itu ada 28 provinsi dan 379 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 489.664.
usulan yang belum lengkap dan akan segera dilengkapi. Ada 1 provinsi, 57 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 64.262. Sedangkan yang belum atau tidak usul sama sekali terdapat 5 provinsi dan 72 kabupaten kota dengan jumlah instansi sebanyak 77. Ini terkait dengan rekapitulasi secara detail usulan guru yang telah masuk 18 Januari 2021. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya interupsi Pak Ketua, interupsi sebentar. Mohon izin Pak Ketua, tolong bisa disampaikan provinsi-provinsi mana yang belum mengusulkan dan yang belum lengkap usulannya, sehingga karena kami semua dari dapil masing-masing, dari provinsi, dari wilayah masing-masing, sehingga kami tahu juga. Terima kasih. Iya. Persilakan nanti kami sampaikan Bapak untuk ini. Kebetulan kami belum masukkan ke slide ini terkait provinsi saja yang ada, nanti akan kami sampaikan. Kemudian isu yang ketiga terkait dengan formasi guru dalam seleksi CPNS. Ini ada beberapa arahan dari pimpinan. Yang pertama bahwa keputusan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dengan skema P3K pada tahun 2021 merupakan upaya jangka pendek pemerintah. Rencana ini disamping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini juga sudah dikaji seawal tahun 2020 bersama dengan Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan lain. Yang kedua, kepastian jangka pendek tersebut bukan berarti menghentikan secara total pengadaan guru melalui skema CPNS. Pengadaan guru dengan skema CPNS tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program dan kualitas pendidikan yang hanya dilakukan dalam jangka panjang. Yang ketiga, bahwa kami menyadari akan peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, dalam proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan, Kementerian PAN-RB selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru. Demikian pula dalam hal menentukan komposisi yang ideal antara jumlah guru P3K dan PNS. Keputusan menentukan komposisi ideal guru P3K dan PNS tidak menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB semata, karena keputusan dimaksud harus memperoleh pertimbangan atau rekomendasi dari instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Bapak untuk isu yang ketiga, jawaban dari kami. Provinsi belum mengajukan usulan terdapat 5 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi NTT, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Oke Pak, yang betul. Terima kasih Pak. Ini provinsinya Bang Andreas beneran nih, belum masuk nih. Andreas. Penting kita tanya Pak Ketua, biar jangan kita yang disalahin. Betul. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih tadi mewakili dari Kemenpan RB. Catatan saya, yang pertama dari paparan tadi itu berarti tidak ada perpanjangan lagi ya Pak. Jadi tetap berhenti penutupan tanggal 31 Desember berarti. Itu yang publik harus tahu bahwa seleksi P3K tetap ditutup pada tanggal 31 Desember. Walaupun tadi menyisakan 58 Pemda lain yang sedang melakukan perbaikan. Catatan yang kedua, dari formasi 1 juta, tadi baru terisi 484.000 sekian, ditambah potensi 64.000. Jadi kurang lebih sekitar antara 500 ribuan. 550 ribuan. Artinya masih ada kuota yang tidak terisi kurang lebih 450.000. Nanti pertanyaan yang akan berkembang kira-kira
skema apa dalam rangka percepatan untuk memenuhi kuota sampai 1 juta yang baru terisi 550.000 ini, yang masih menyisakan 450.000 kuota yang masih belum terisi. Apakah dalam konteks ini bisa skema afirmasi langsung terhadap guru-guru honorer plus 35 plus untuk mendapatkan afirmasi pengangkatan untuk memenuhi sampai 1 juta ini. Yang ketiga, catatannya perlu kami garis bawahi bahwa Kemenpan RB memastikan bahwa jalur PNS tetap ada. Walaupun tahun 2021 formasinya nggak ada, kira-kira gitu Pak ya. Kami tetap mendorong supaya 2021 CPNS bagi guru tetap untuk bisa dibuka sebagai bagian dari komitmen kita untuk percepatan pengadaan guru-guru di sekolah-sekolah kita. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari BKN. Bapak Ketua Komisi 10 yang kami hormati, sedikit flashback terkait dengan perkembangan besarnya atau jumlah tenaga K2 atau tenaga honorer yang lulus pada seleksi P3K tahun 2019 yang lalu, sebagaimana yang dapat kami sampaikan pada slide ini, di mana pada saat itu yang melakukan pendaftaran adalah sebanyak 90.576. Ini datanya masih konsisten dengan yang lalu-lalu, dan yang lulus adalah 51.293, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Arikat Moko. Nah, hanya saja dari 51.293 ini, karena dulu waktu kita melaksanakan seleksi P3K tahap 1, itu belum ditetapkan formasinya, maka kemudian masing-masing instansi atau daerah diminta untuk menyampaikan penetapan formasi dari peserta yang sudah lulus. Jadi untuk guru yang sudah lulus itu adalah 34.954 dan tenaga pendidik sebanyak 1.485 orang. Nah, ini yang tadi kemudian diceritakan oleh Pak Arikat Moko, dari jumlah tersebut yang sudah menyampaikan formasinya dan sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN RB terkait dengan formasi adalah sebanyak 50.530 formasi atau 5.530 jabatan. Nah, data ini adalah bagaimana progresnya di BKN terkait dengan penetapan nomor induk P3K ini. Kami ingin menjelaskan sedikit terkait dengan format penetapan nomor induk P3K yang tentu saja agak sedikit berbeda dengan nomor induk pegawai negeri sipil. Yang membedakan nomor induk P3K itu adalah ada angka 21 di sini Pak Ketua. Jadi formatnya sama-sama 18 digit, tetapi kemudian ada angka 21, sehingga nanti di dalam database-nya BKN kami bisa dengan mudah mendetek berapa sebetulnya jumlah P3K kita, apakah berdasarkan jabatan, dan berapa jumlah PNS. Kalau nanti suatu saat kita ingin membandingkan antara komposisi data P3K dengan data PNS. Nah, penetapan nomor induk P3K ini juga sudah ditetapkan melalui peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai 3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagaimana progresnya? Jadi kalau P3K ini khususnya terkait dengan guru, itu ditetapkan atau diusulkan oleh masing-masing instansi, Pak Ketua. Jadi masing-masing instansi memasukkan data-data yang sudah berdasarkan data-data yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN RB, kemudian diusulkan ke BKN melalui sistem yang kami sebut dengan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK. Jadi masing-masing instansi memasukkan usulannya melalui sistem aplikasi SAPK yang ada di BKN. Dan sampai dengan hari Sabtu kemarin, usul yang sudah masuk untuk formasi guru itu sebanyak 21.767 pegawai atau lebih kurang sekitar
62% dari total formasi yang sudah disetujui oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB. Kemudian yang sudah ditetapkan nomor pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya itu sebanyak 5.923. Ini tersebar di seluruh kantor regional kami, dan setelah ditetapkan nomor induk P3K-nya, kemudian masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota, menetapkan SK P3K-nya. Nah, yang sudah ditetapkan SK P3K-nya oleh masing-masing instansi itu baru 865. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya memang masih sangat sedikit, Pak Ketua. Ini yang kami melalui teman-teman di kantor regional berusaha untuk selalu mengingatkan teman-teman di instansi untuk segera memproses data-data yang belum diusulkan dan SK yang belum ditetapkan oleh masing-masing PPK, karena yang menetapkan SK itu adalah masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan nomor induk P3K yang sudah ditetapkan oleh BKN. Nah, dari data yang masuk, yang setelah dilakukan usulan yang masuk ke BKN melalui sistem, itu ternyata banyak yang ada beberapa yang datanya tidak lengkap sesuai dengan persyaratan pengangkatan nomor P3K sebanyak 49 orang. Nah, data 49 orang ini kemudian kami kembalikan ke instansinya untuk segera dilakukan mereka bisa melengkapi data-data tersebut. Nah, kalau ini adalah breakdown per kantor regional, bagaimana penetapan dari jumlah tadi dari seluruh yang sudah ditetapkan pertimbangan teknis P3K-nya, baik itu untuk guru, penyuluh pertanian ataupun tenaga kesehatan. Nah, ada dua jabatan yang sampai sekarang belum diusulkan oleh instansinya, yaitu adalah untuk dosen. Ini ada di bawah teman-teman di Kementerian Dikbud sendiri, karena dosen itu adalah pegawai instansi pusat yang kewenangannya ada di Kementerian Dikbud. Nah, sampai sekarang teman-teman di Kementerian Dikbud belum menyampaikan usulan penetapan nomor induk P3K dari masing-masing dosen yang sudah lulus sebanyak 1.392 orang. Ini yang kami masih menunggu sampai sekarang, sistem masih kami buka dan teman-teman di instansi masih on progress sampai sekarang untuk melakukan penetapan usulan untuk nomor induk P3K. Itu kira-kira Pak Ketua terkait dengan progres penetapan nomor induk P3K yang saat ini masih berlangsung di BKN melalui kantor-kantor kami di setiap di kantor regional, baik itu di kantor regional 1 sampai dengan kantor regional 14 di Manokwari. Ini masih bergerak terus datanya. Jadi setiap hari data terus bertambah, Pak Ketua. Jadi ini yang sekarang sedang berlangsung. Yang kedua terkait dengan proses atau persiapan penerimaan P3K tahun 2021 khusus untuk guru. Di dalam beberapa kali rapat pertemuan yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, ada pembagian tugas yang sudah sangat jelas antara Pan-RB, BKN, dan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana pembagiannya adalah nanti teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan atau formasi untuk P3K guru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Katmoko bahwa sudah ditutup sistem pendaftarannya pada tanggal 30 Desember yang lalu, tetapi kemudian masih ada dibuka kesempatan untuk 5 provinsi lagi. Nah, nanti setelah formasinya ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, maka formasi itu kemudian disampaikan kepada BKN. Dan kami nanti disampaikan ke BKN melalui sistem juga. Nah, nanti kami akan memasukkan di dalam sistem yang namanya Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara khusus untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sistem inilah nanti yang akan digunakan untuk calon P3K yang 1 juta orang guru ini melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftarannya, kalau kami boleh sedikit agak detailkan,
Jadi pendaftaran akan dilakukan melalui sistem SSCASN P3K. Nanti masing-masing P3K akan membuat akun di sana dan mereka kemudian mendaftar. Mendaftar sekaligus termasuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, dari kartu peserta ujian inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar pada saat mereka mengikuti seleksi yang nanti akan diselenggarakan. Proses seleksinya di dalam pembagian kewenangan kemarin berdasarkan sistem UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Nah, di dalam pendaftaran ada, karena P3K yang 1 juta orang guru ini, itu datanya berbasiskan kepada data peserta yang didorong adalah peserta yang dia terdaftar di data Dapodik, kemudian yang lulus PPG yang datanya juga ada di Dapodik, dan data tenaga K2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara atau sisa tenaga K2 yang ada di Pegawai Negara. Nah, sistem pendaftaran nanti pada akhirnya akan terkoneksi langsung dengan sistem atau data yang sistem yang ada di Dapodik, dengan data Dapodik untuk memastikan bahwa orang-orang atau calon P3K yang mendaftar tadi itu adalah memang orang-orang yang terdaftar di data Dapodik ataupun di data BKN. Karena di dalam Permenpannya ditetapkan bahwa pesertanya adalah orang-orang yang terdaftar di 2 database tadi. Nah, sistem kami juga akan terintegrasi, bukan akan terintegrasi, tapi terintegrasi dengan Dukcapil terkait dengan data kependudukan, karena setiap calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai ASN mereka harus menginput nomor induk kependudukannya. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang ASN orang yang berhak untuk bisa menjadi pegawai ASN itu adalah orang yang warga negara Indonesia yang itu diwakili melalui nomor induk kependudukan. Jadi data kami atau sistem kami terkoneksi dengan sistemnya Dukcapil untuk melakukan verifikasi apakah betul yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia, dan sistem juga terkoneksi dengan data Dapodik. Kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di data Dapodik, maka sistem tentu saja nanti akan mereject yang bersangkutan atau tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti teman-teman di Kementerian Dikbud akan melakukan verifikasi terhadap data. Ini akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Karena kenapa dilakukan oleh Dikbud? Karena kalau dilakukan oleh instansi atau masing-masing daerah, mestinya ini dilakukan oleh masing-masing instansi, biasanya lama prosesnya. Jadi ini kemarin yang disepakati bahwa nanti teman-teman Dikbud yang akan membantu melakukan verifikasi terhadap data para pelamar yang masuk. Nah, setelah mereka melakukan pendaftaran, mereka kemudian mengikuti seleksi melalui sistem UNBK yang tadi kami sampaikan. Setelah mereka selesai seleksi, maka data hasil seleksinya kemudian disampaikan kembali kepada BKN, kemudian BKN akan melakukan pengolahan hasil seleksinya dengan menggunakan kembali sistem SSCASN P3K. Setelah datanya sama, tidak ada perbedaan data antara hasil data peserta ujian dengan data yang disampaikan oleh teman-teman Dikbud, maka kemudian BKN akan menandatanganinya juga secara digital. Dan proses ini sudah kami lakukan, baik untuk diseleksi CPNS 2018 ataupun CPNS 2019, kami tidak ada lagi proses penyampaian dokumen itu secara manual, tetapi penyampaian dokumen dilakukan semua secara digital atau secara online. Nah, proses penandatanganan penetapan kelulusan itu juga ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN. Nah, begitu mereka nanti hasilnya ditandatangani oleh Kepala BKN secara digital, maka masing-masing instansi itu dapat mendownload datanya, data kelulusan, kemudian mengumumkan hasil kelulusan dari seleksi ini. Nah, setelah mereka lulus seleksi dan diumumkan oleh masing-masing instansi, maka baru kemudian dilakukan penetapan nomor induk P3K-nya atau NIP P3K-nya melalui sistem juga. Jadi nanti mereka akan melakukan pendaftaran melalui P3K, sistem SSCN, kemudian datanya dialirkan atau menggunakan web service melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi semua proses yang dilakukan di BKN itu sudah melalui sistem semua. Jadi kami tidak lagi ada menerima dokumen dalam bentuk berkas dan hard copy yang disampaikan kepada BKN.
Nah, di dalam proses penetapan hasil, pengelolaan dan pengelolaan penetapan hasil, ada seperti yang tadi kami ceritakan, semua prosesnya dilakukan by system, tidak lagi dilakukan secara manual. Sehingga proses perhitungannya pun dilakukan secara transparan. Jadi tidak ada kemudian ada intervensi orang yang berpotensi bisa merubah nilai dan segala macam. Karena kalau terjadi ada perubahan nilai, maka akan tercatat di dalam log activity di dalam sistem kami. Apakah itu di dalam sistem SSC-ASN ataupun di dalam sistem informasi aparatur sipil negara terkait dengan NIP yang sudah ditetapkan. Nah, ke depan kami juga di dalam rangka percepatan ini, tahun ini sebetulnya tahun akhir 2020 kemarin kami sudah menyiapkan bahwa masing-masing instansi kemudian bisa melakukan pencetakan SK-nya juga by system dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, dengan demikian nanti ke depan proses penetapan NIP tadi itu akan jauh bisa lebih cepat dibandingkan sekarang. Karena sekarang itu selain ada proses keterlambatan, karena instansi harus menginput data dari masing-masing calon P3K tadi ke dalam sistem SAPK. Dari situ kemudian baru dilakukan verifikasi oleh BKN apakah terjadi berkasnya sudah lengkap atau tidak lengkap. Kalau sudah lengkap kemudian ditetapkan pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya. Kalau tidak lengkap kemudian dikembalikan dokumen-dokumen tadi yang disampaikan juga by system. Nah, itu kira-kira terkait dengan persiapan atau proses seleksi P3K calon P3K guru sebanyak untuk 1 juta guru, atau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Katmoko, jumlahnya lebih kurang yang sekarang baru mendaftar itu sebanyak 489.664 formasi yang akan diikuti melalui 407 instansi. Nah, mungkin untuk sementara demikian Pak Ketua yang dapat kami laporkan terkait dengan progres yang sudah dilakukan di dalam penetapan NIP P3K dan rencana ke depan terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi P3K sebanyak 1 juta orang guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suharmen atas penjelasannya. Catatan kami dari penjelasan ini yang pertama, berarti apa yang menjadi keputusan dalam RDP tanggal 24 November tahun 2020 yang lalu belum terpenuhi karena baru ter-SK 863 SK P3K. Bahkan yang diusulkan baru 21.000 dari 34.000 yang nyampe ke BKN. Ini artinya masih panjang sekali perjalanan ini. Teman-teman yang lolos P3K tahun 2019 masih harus menunggu lagi. Nah, karena itu nanti kita akan cari formulanya seperti apa supaya betul-betul percepatan ini bisa kita laksanakan. Mumpung juga sekali lagi agenda pasti akan numpuk ketika seleksi 1 juta ini sedang dilaksanakan, sementara 34.000 dari target bulan Desember belum bisa terpenuhi. Terima kasih Pak Suharmen, nanti akan jadi bahan diskusi kita. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kami persilahkan dari Kemenq terkait dengan enggannya Pemda yang beberapa belum mau mengajukan formasi kebutuhan guru karena merasa ini akan menjadi beban APBD, bukan menjadi amanat dari APBN. Ini perlu dikelirkan karena dari berbagai kunjungan kami di anggota Komisi 10, seluruh rata-rata Pemda mengkhawatirkan terkait dengan ini. Kami persilahkan mewakili dari Kemenq. Mohon izin pimpinan, sampai saat ini kami masih menunggu data rincian Pemda mana saja yang menyatakan atau belum menyampaikan formasi.
karena kita ini baru rapat hari ini, kami juga baru tahu, pertanyaan kami sama dengan yang disampaikan oleh anggota tadi, itu daerah mana saja, baik provinsi maupun kabupaten. Nanti dari sana baru kita telusuri, apakah betul tidak sanggup atau benar tidak sanggup atau seperti apa. Karena memang di Undang-Undang APBN 2021 sudah ditetapkan, Pak, ada earmarking 25% dari dana transfer umum, artinya dari DAU plus DBH, digunakan untuk ini, Pak. Jadi semestinya bisa mencukupi. Apalagi kalau sebagiannya itu menggantikan yang pensiun. Ya, kalau sebagian mengganti pensiun kan ada selisih, Pak. Yang pensiun biasanya pangkatnya lebih senior, masa kerjanya lebih lama, biasanya lebih tinggi pendapatannya kita ya dibandingkan yang baru. Jadi semestinya bisa saling menutupi. Tapi memang kita masih menunggu datanya, Pak. Ya, di daerah mana saja yang menyatakan tidak sanggup, nanti kita cek. Kalau soal potensi dari APBD, ya dari DAU sudah semestinya bisa. Gitu. Tapi kita perlu rinciannya. Mungkin ada daerah yang tidak punya DBH, atau mungkin yang pensiunnya sedikit, tapi lebih banyak yang baru, misalnya. Ya, harus kita perhitungkan betul rinciannya, drillnya. Dan itu gurunya di tingkat SD, SMP, SMA seperti apa? Kita juga belum dapat info itu, Pak. Mungkin nanti kami koordinasi dengan Kemenpan dan Kemendikbud untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari Kemendagri. Mohon izin, kami dari Kemendagri ingin menyampaikan saja tindak lanjut dari RDP sebelumnya. Izin Pak Ketua, kami melaporkan terkait dukungan kebijakan untuk menyelesaikan formasi dan sebagainya terkait dengan P3. Kami izin melaporkan saja terkait dengan tindak lanjut pasal 7 ayat 2 Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana P3 yang diangkat oleh instansi daerah itu dibayarkan dari APBD, dibebankan pada APBD. Penyiapan Permendagri ini sudah kami lakukan harmonisasi dan telah dilakukan pembahasan bersama, melibatkan dari BKN, Kemenpan, dan Kementerian Keuangan, dan saat ini kami ajukan penandatanganan untuk ditetapkan Permendagri terkait Permendagri teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Dengan substansi, mohon izin Pak Ketua, pembayaran belanja pegawai bagi P3 yang bekerja pada instansi itu meliputi gaji dan tunjangan. Pembayaran belanja pegawai bagi P3 ini dibebankan pada APBD. Selanjutnya P3 yang dimaksud di sini adalah P3 yang diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai manajemen P3K. Selanjutnya Pak Ketua, kami izin lapor, ruang lingkup Permendagri ini mengatur mengenai pengelolaan belanja pegawai bagi P3, gaji tunjangan dan syarat pembayaran P3, penyelesaian belanja pegawai dan pembinaan dan pengawasan. Saya kira itu yang kami laporkan progres terkait penyediaan regulasi untuk mendukung implementasi P3 di daerah, khususnya teknis pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemda yang dibebankan pada APBD. Terima kasih Pak Ketua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Mas Iwan Syahrir, Dirjen GPK Kemendikbud RI. Baik, saya mungkin hanya menambahkan saja Pak Ketua yang tadi sudah dipaparkan dengan cukup komprehensif dari teman-teman dari Pan-RB, dari BKN, dari Kemenkeu dan Kemendagri terkait dengan kami di Kemendikbud tentang persiapan seleksi untuk guru ASN P3K yang kami lakukan pada saat ini, selain juga tentunya terus melakukan sosialisasi di akhir Desember kemarin dan bersama-sama dengan semua tim dari Panselnas. Lalu kemudian pada hari ini mungkin saya hanya sedikit saja memberikan masukan tentang dari Kemendikbud. Silakan slide berikutnya.
bahwa visi kita tentunya untuk pemenuhan guru ini tetap dalam kerangka bagaimana guru-guru Indonesia bisa menjadi guru-guru sesuai filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, semboyan yang sangat terkenal sekali, Ngarso Sumtolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya guru-guru Indonesia terus kita dorong untuk menjadi teladan, penguat semangat, dan pemberdaya menuju kemandirian. Slide selanjutnya. Maka dalam konteks seleksi guru P3K ini, atau seleksi guru aparatur sipil negara atau ASN, untuk tahun 2021 ini, sebenarnya yang kita juga lihat, Pak Ketua dan semua pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, bahwa akan membenahi 3 hal pada saat yang bersamaan. Pertama, tentang perbaikan tata kelola guru, penyelesaian isu guru honorer, dan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan, kita mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri sudah mencapai saat ini 1 juta guru. Nah, dengan rekrutmen guru melalui skema ASN P3K yang tadi sudah dijelaskan, ini solusi yang kita lihat bisa dilakukan dengan secepatnya pada saat ini, atau jangka pendek tadi yang disampaikan oleh Pak Hari, kita dapat mendorong untuk produktivitas aparatur sipil negara dengan SDM yang berkualifikasi, kompetensi, dan kinerja baik untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama kepada murid-murid dengan kualitas SDM ASN yang baik, dan memperjelas status guru. Jadi ini yang penting sekali dengan menjadi aparatur sipil negara dan meningkatkan kesejahteraan guru, karena gaji dan tunjangannya itu sebenarnya sudah setara dengan PNS. Kebutuhan guru secara nasional juga bisa kita penuhi dan bisa lebih terdistribusi dengan lebih baik. Selanjutnya, kita membuka kesempatan, ini sudah disampaikan juga, guru honorer termasuk guru-guru ex-THK 2, lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru P3K. Kami sangat ingin membantu dan mendukung guru-guru kita, guru-guru honorer untuk bisa sukses dalam proses ini. Karena itu kita dukung dengan sebuah ekosistem belajar, materi-materi yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemendikbud untuk membantu kesiapan para guru honorer untuk bisa mengikuti ujian seleksi guru P3K ini. Dan kita memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali, sehingga terus ada kesempatan untuk belajar lebih, kalau seandainya belum berhasil, untuk belajar kembali dan bisa untuk mengikuti seleksi di percobaan kedua atau percobaan ketiga. Dan semua biaya seleksi ditanggung oleh Kemendikbud, sehingga tidak ada pemerintah daerah yang terhambat dalam pelaksanaan ujian karena keterbatasan anggaran. Lanjut, ini juga mungkin sudah kita sampaikan juga Pak Ketua sebelumnya tentang bagaimana breakdown dari 1 juta itu yang kita butuhkan pada saat ini jika nanti semua guru honorer yang misalnya yang saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang lebih. Dan ini yang ingin kita dorong supaya guru-guru kita memiliki status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Presiden tentang Nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kita membutuhkan aparatur sipil negara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan dalam hal ini layanan pendidikan. Dan selanjutnya dijelaskan konteks ASN ini atau aparatur sipil negara, ada PNS dan P3K, dan untuk P3K ini didesain sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga mendorong untuk kinerja dan profesionalisme yang lebih baik, memiliki komitmen kuat untuk budaya kerja baru dengan kompetensi dan orientasi pada kinerja. Ini yang ingin kita melalui proses ini, mudah-mudahan 1 juta guru aparatur sipil negara bisa kita rekrut untuk menutupi kekurangan guru-guru kita di sekolah negeri. Lanjut. Ini Pak Ketua yang kami lakukan di Kemendikbud, yang mungkin terpenting untuk para calon-calon pendaftar nanti untuk mengecek linearitas dari kualifikasi mereka, karena ini diperlukan nanti pada saat mendaftar Pak Ketua. Jadi guru honorer atau guru yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2
dari berbagai sumber ini, kita mesti memastikan linearitasnya, sehingga nanti individu-individu yang bersangkutan dapat mendaftar dengan berdasarkan nomor-nomor ID, misalnya nomor registrasi K2-nya, atau NUPTK, NIK, atau nomor sertifikat pendidik. Dan ini akan dilakukan dengan sistem aplikasi di GTK di Kemendikbud. Lanjut. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Harmen tadi panjang lebar, saya lanjut aja. Silakan ke slide yang selanjutnya. Dan yang ini yang tadi kami sebutkan, Pak Ketua, pada saat ini kami mempersiapkan materi-materi pembelajaran online yang nanti bisa mudah-mudahan targetnya di bulan Februari, Pak Ketua, kita bisa mulai share kepada guru-guru kita untuk belajar modul-modul mata pelajaran di semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Dan bukan saja modul secara mandiri, tapi juga nanti dibuat forum-forum untuk learning communities atau komunitas belajar. Jadi guru-guru juga bisa saling berjejaring untuk saling mungkin membentuk kelompok-kelompok belajar, sehingga bisa lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi atau mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan satu sama lain bisa saling menguatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam hal ini, Pak Ketua dan semua anggota Komisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dirjen, Mas Syahrir. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ingin langsung dapat konfirmasi, Mas. Misalnya menyangkut soal belum terpenuhinya kuota 1 juta, baru terisi 500-an ribu. Itu seperti apa kira-kira Kemendikbud mengambil langkah supaya tetap bisa sampai 1 juta. Yang kedua terkait dengan afirmasi khusus bagi teman-teman yang selama ini sudah menjadi guru honorer di sekolah negeri untuk langsung diangkat menjadi pegawai P3K sebagaimana tuntutan teman-teman dari komunitas guru honorer. Terkait dengan dua ini mungkin bisa dibantu Mas Syahrir untuk bisa menjawab. Masih mute, Mas. Baik, terima kasih Pak Tua. Terkait yang pertama, tentunya dalam memenuhi formasi kita akan terus berdialog, koordinasi dengan Panselnas ya Pak Ketua. Artinya formasi ini kita sudah tahu, kita sudah identifikasi kebutuhan, peta kebutuhan guru-guru kita seperti apa. Namun tentunya kalau belum maksimal di tahun ini, itu harus terus diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya atau masa-masa berikutnya sehingga bisa terpenuhi. Pada saat yang sama, menurut kami juga kita perlu untuk terus mendorong guru-guru baru tentunya ya, karena sebenarnya kalaupun semuanya ada, seperti tadi data yang ada Pak Ketua, kita masih kekurangan 275.000 guru gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan kita juga perlu untuk terus melakukan intensifikasi dari calon-calon guru baru, sehingga kita bisa memenuhi formasi guru atau kebutuhan guru real kita yang ada di sekolah-sekolah negeri, supaya anak-anak kita bisa mendapat pelayanan dengan lebih baik tentunya, Pak Ketua. Terkait dengan afirmasi, mekanisme yang pada saat ini tentunya kan mekanisme untuk rekrutmen aparatur sipil negara, Pak Ketua, dengan formasi guru ASN P3K ini. Berarti memang ada tahapan seleksi yang perlu dilalui dari kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, dan juga wawancara. Namun dari kami untuk terus mendukung para guru untuk bisa mempersiapkan diri untuk belajar, dan ini memang membutuhkan semangat ya Pak Ketua untuk bisa secara bersama-sama gitu ya. Tadi makanya kita juga memikirkan bagaimana untuk membangun semangat ini. Seperti ada komunitas belajar nanti, jadi belajarnya nggak usah sendiri-sendiri, jadi bisa mungkin ada kelompok-kelompok, apakah itu secara luring atau daring, itu bisa fleksibel,
sehingga memperbesar untuk bisa siap, karena ini ketentuan yang nanti dilihat kan sebenarnya syarat untuk minimal untuk bisa lolos Pak Ketua, bukan guru yang paripurna gitu ya, tapi guru yang levelnya level yang masih tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya ini minimal sebenarnya Pak Ketua. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Dirjen. Tapi sekali lagi atas nama komisi menampung semua aspirasi dari organisasi guru, komunitas guru, dan stakeholder guru. Mumpung juga ketemu, hadir juga semua dari Kemenpan RB, BKN, Kemenq, dan Kemendagri. Sekali lagi mohon dipertimbangkan membuat skema yang sifatnya afirmasi kepada guru-guru kita, guru-guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Tentu semangatnya sekali lagi pada konteks bidang pendidikan saya kira perlu perlakuan khusus, skema khusus dalam rangka untuk mengafirmasi terkait dengan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian paparan dari para pihak menyangkut soal follow up dari RDP kita tanggal 24 November yang lalu. Saya langsung baca saja kepada kesimpulan dan keputusan. Terhadap 34.954 guru THK 2 atau K2 yang telah lulus seleksi tahun 2019 menjadi P3K, masing-masing kementerian dan lembaga memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kemenko menyampaikan bahwa terkait formasi P3K seleksi 2019, Kemenko RI dalam posisi menunggu data Pemda yang tidak memiliki kemampuan anggaran untuk penggajian P3K. B. Memastikan bahwa alokasi anggaran untuk P3K seleksi tahun 2019 menggunakan APBN dengan alokasi 25% DAU atau DBH. Kedua, ya bagaimana Mbak? Saya teruskan dulu ya. Kedua, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan sebagai berikut. A. Telah menerbitkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan PPPK. B. Dari jumlah yang telah lulus seleksi P3K tahun 2019, sejumlah 34.954 guru, tercatat guru yang telah mendapatkan SK P3K berjumlah 865 orang, atau hanya 2,47%. Terkait dosen, BKN telah mendata dari 1.392 orang yang telah lulus pendidikan guru, namun Kemendikbud belum menyampaikan usulan formasi dosen pada perguruan tinggi negeri baru. B. Terkait persiapan dan perkembangan seleksi 1 juta guru ASN status P3K, Kementerian dan lembaga memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Kemendikbud RI menyampaikan kebijakan seleksi guru P3K sebanyak 1 juta ditujukan untuk perbaikan tata kelola guru, penyelesaian isu guru honorer, dan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Kedua, Kemenpan RB menyampaikan keputusan untuk merekrut 1 juta guru dengan skema P3K pada tahun 2021 merupakan upaya jangka pendek pemerintah untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Penyelesaian jangka pendek tersebut bukan berarti menghentikan secara total pengadaan guru melalui skema CPNS. Artinya, skema CPNS untuk guru masih tetap ada. Di poin penting, ini kawan-kawan guru semua penting, sedang mendengarkan. Pak Dede, izin Pak Dede. Itu Ya. poin 2, itu harus jelas tahun ini pun dibuka gitu, tahun 2021. Saya Untuk tidak dengar tadi pembicaraan yang tadi,
Tetapi Tadi kan akan tetap dibuka katanya jalur untuk CPNS untuk guru. betul, apakah 2021 atau kapannya, ini saya tadi tidak mendengar. Mungkin kawan-kawan ada yang harus ingat? minta kepastian lagi dari Kemenpan RB. Itu harus jelas. Pendapat komisinya Pak Dede yang di Bu Hima ini. Bagaimana? Tadi kan Pada saat kesimpulan yang di komisi. Ini kan baru informasi apa yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Nah, keinginan Bu Hima ini sama dengan keinginan kita semua di saat komisi meminta baju berikut. Ya. Nanti, ya di bawah, nanti itu di bawah, nanti di bawah. Ya. Baik, saya teruskan ya. Ini kan menurut pemerintah dulu ya. Mana dia tadi? 3. Kemenpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi 1 juta guru P3K. Pada saat ini, proses finalisasi perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Keempat, sampai batas pengusulan formasi P3K setelah diperpanjang sampai pada 31 Desember 2021, terdapat 407 Pemda yang telah secara resmi mengajukan usulan formasi guru P3K dengan jumlah total usulan 489.664. Di samping itu terdapat 58 Pemda yang berkomitmen untuk melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah total usulan 64.262. 5. Kemenkeu RI telah menyiapkan skema anggaran tentang pembiayaan pembayaran gaji dan tunjangan P3K dengan bersumber dari APBN, alokasi 25% DAU atau DBH, dan tidak akan membebani APBD dengan menunggu laporan Kemendikbud RI dan Pemda terkait kebutuhan anggaran dan jumlah formasi P3K pada tahun 2021 yang akan diterima. Keenam, Kemendagri menyampaikan regulasi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik atau guru melalui P3K, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kemendagri juga telah berkoordinasi dan mendorong Pemda untuk segera mengusulkan formasi kebutuhan guru P3K. Ketujuh, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K, Kemendagri RI sedang menyiapkan Permendagri yang mengatur teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Kedelapan, BKN telah menyiapkan sistem seleksi P3K atau SSP 3K secara online dari pengolahan nilai, penetapan hasil, sampai penerbitan NIP dengan mengintegrasikan data Dapodik atau data pendidikan dan tenaga pendidikan dan Dukcapil, sesuai dengan keputusan Kepala BKN nomor 250 Cap 2020 tentang penetapan angka pengenal nomor persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini baru sekarang yang komisi ya. C, terhadap paparan dan penjelasan dari Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, Kemenpan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara, Komisi 10 DPR RI memberikan catatan dan masukan sebagai berikut. 1. Terkait masih rendahnya realisasi pemberian SK terhadap 34.954 guru THK 2, yaitu baru berjumlah 865 orang, atau 2,47%, maka Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendagri, Kemenkeu RI, Kemenpan RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara segera membuat formulasi percepatan terhadap sisa guru P3K sejumlah 34.317 untuk mendapatkan SK dan penggajiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setuju kawan-kawan poin ini? Oke, alhamdulillah. Saya lanjut ya. Kedua, Pak Dede. Komisi. Halo, Ya. maaf Ya. masih mute. Ya, Bu. Yang B, poin 8, dengan perjanjian kerja ini,
itu berkaitan dengan pendapat kita yang C, yang pertama, itu kok sepertinya kita mendukung bahwa guru-guru honorer ini kemudian masuk dalam ranah outsourcing ya. Benar nggak pendapat saya ini? Jadi guru-guru honorer itu kemudian yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang 8. Yang mana? Nomor 8 itu menceritakan bagaimana naik ke atas, coba naik ke atas. Ini 8 persis nih. 8 ini menceritakan bahwa BKN menyiapkan sistem seleksinya. Ini belum ada kalimat tentang kita mendukung atau tidak mendukung. Ini katanya seleksi, BKN. Menyiapkan seleksi toh dengan perjanjian kerja. Betul. Artinya kan ada term tertentu dalam jangka waktu tertentu, begitu kan? Ya. Nah, ini berarti kan fakta yang kita temukan di lapangan bahwa guru-guru honorer ini memiliki tanggung jawab terhadap murid. Lalu kalau tiba-tiba PKN menyatakan bahwa oh mereka tidak memenuhi standar badan kepegawaian terus diputus, ini terus piye? Ya. Artinya mereka kan outsourcing nih. Ya. Nanti di C kita lihat dulu, kita baca di C dulu biar kita selesaikan C. Itu dengan nomor 1 tadi. Saya nomor 1 tadi, kalau kita menyetujui coba peraturan itu, berarti kita menyetujui bahwa mereka ini di outsourcing. Menurut saya begitu, tapi nggak tahu nih. Oke, baik. Begini. Saya bisa memahami maksud Ibu. Mengenai K2 ini pembahasan sudah sejak tahun 2013 dan terakhir kita rapat 2018 rame-rame. Kita sepakat, betul. Kita sepakat bersama pemerintah untuk K2 ini diselesaikan Desember kemarin. Artinya tidak masuk P3K, mestinya dia masuk CPNS. Jadi bukan masuk menjadi P3K. SK ini adalah SK untuk diterima sebagai CPNS yang 34.000 CPNS ini. Ya. Yang kita setujui di dalam rapat komisi dengan Kemendikbud dan lain-lain adalah 1 juta tambahan di P3K tanpa menghilangkan formasi PNS berikutnya, karena kan yang pensiun, yang mengundurkan diri dan lain itu kan banyak. Sebetulnya itu konteksnya. Nah, kalau dalam kesimpulan ini menunjukkan bahwa formulasi percepatan terhadap sisa guru P3K ini bukan guru P3K, ini K2. Nah, jadi tolong tenaga ahli dilihat itu bahwa yang sisa dari 35.000 sekian itu bukan guru P3K, tapi sisa K2 yang merupakan komitmen pemerintah akan di PNS-kan, diselesaikan. Saya ingat Pak Mendikbud mengatakan bahwa P3K adalah short term, jalan cepat untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan, tetapi tidak menutup karir mereka untuk menjadi PNS di kemudian hari pada saat pemerintah membutuhkan. Saya ingat sekali kata-katanya kurang lebih seperti itu. Betul, jadi saya ingat itu. Ini harus dicatat oleh Komisi 10, betul, bahwa P3K bukan the end of everything. P3K hanyalah short term untuk menghilangkan konotasi honorer. Selanjutnya pemerintah masih selalu membuka yang namanya adalah jalur PNS. Karena jalur PNS selalu ada bergantian, pensiun, meninggal, berhalangan tetap dan lain-lain. Begitu, setuju ya semua ya? Setuju. Baik, kita ketok. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati atas rapat yang berbiasa dari jam 10 sampai jam setengah 6 tanpa makan, tanpa break. Saya mohon teman-teman guru honorer yang menonton hari ini ya melalui media YouTube, melalui Facebook dan lain-lain, kami sudah melakukan upaya untuk bisa membuat pemerintah pun memperhatikan saudara-saudara. Jadi tolong mari kita berjuang bersama-sama, kawal terus kebijakan ini ya, karena kami pun juga dalam konteks ini akan mengawal terus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah, Pak Dirjen GTK, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Dirjen Kemendagri, dan juga seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 atas waktu yang berharga, termasuk BPKP juga menonton. Tadi saya dapat WA dari
salah satu pimpinan BPKP. Terima kasih banyak kesempatan. Mudah-mudahan sekali lagi sesuai dengan harapan kita di masa pandemi ke depan, 1 tahun ke depan, guru memiliki peranan penting untuk memberikan motivasi kepada murid, kepada orang tua agar tetap optimis dan semangat.